Shalom saudara, apa kabar? Siapa tadi yang datang tepat waktu, tolong angkat tangan. Semua? Wow, ini kayaknya kalian sedang menghakimi kami yang terlambat ya. Sorry kami terlambat karena tadi menjemput walaupun tidak ada alasan. Banyak hal yang kita bincangkan, jadi bawa mobilnya pun pelan-pelan. Saya berharap kita semua antusias pada pagi hari ini. Oke, yang dari Kaban Jahe, silakan angkat tangan. Oke, boleh kita beri tepuk tangan saudara-saudara kita dari Kaban Jahe, dari Marturia. Oh, berani mati. Oke, yang dari Blessing Community. Wah, kalian kok sedikit sekali. Mana kalian? Kalian tuan rumah. Aduh, udah nggak betul kalian ini ya. Oke, dan baiklah kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah. Boleh berkumpul bersama-sama Sitri yang ada di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara. Tuhan, kami berterima kasih untuk kehadiran Pastor Pat dari Sydney yang memberi dirinya untuk memperlengkapi kami di tempat ini. Demikian juga Pastor Jos yang dari Jakarta, ketua sinode kami, yang juga bersama-sama. Tuhan terima kasih Tuhan, kami berdoa, Tuhan berbicara selama waktu-waktu ini, supaya setiap kami boleh semakin diperlengkapi, sehingga kami boleh praktekkan dalam pelayanan kami, menjadi solusi, membukakan wawasan cara berpikir kami semuanya. Bapa, kami berdoa Allah Roh Kudus, Engkau yang campur tangan, menjamah setiap kami. Berkati hamba-Mu yang memberitakan, yang menterjemah, demikian juga dengan kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Saudara, pada hari ini kita ada 3 tamu yang luar biasa. Yang sebelah sana itu yang kacamata, ini doktor ini saudara. Coach Prijana. Boleh bangkit berdiri? Jadi kalau saudara ada yang punya mental health gitu ya, nggak jelas arah hidupnya, ya minta pertolongan dari beliau ini. Supaya makin jelas arah hidup saudara. Jadi kalau udah saudara dalam pelayanan sudah burn out, sudah merasa aduh ini nggak jelas mau bagaimana. Saya tadi ngobrol-ngobrol dengan dia langsung keluar gaya coachingnya saudaraku. Maksudnya apa katanya? Wah, saya udah tahu ini gaya coaching. Jadi dia berbicara dengan gaya coaching sekarang. Juga ada Pastor Joshua, tentunya kita sudah sangat terkenal buat kita semua. Ya, ketua sinode kita. Dan kita mau beri tepuk tangan buat ketua sinode kita yang selalu setia menemani ya pembicara-pembicara dari global untuk datang untuk memperlengkapi kita. Dia bukan orang yang tidak punya kerjaan, sangat banyak kerjaannya. Kita berdoa saudaraku, mereka sedang juga membangun. Kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan seluruh biaya ya. Dan conference kita tahun ini bulan 6 harap udah bisa pakai di tempat itu. Ya, jadi saudara persiapkan diri saudara ya untuk boleh hadir di conference. Jadi kalau saudara tidak hadir di conference, khususnya para pastornya akan ada surat edaran. Surat teguran. Kalau tidak dari Pastor Joshua, dari saya. Oke. Dan sekarang kita berterima kasih untuk di tengah-tengah kita hadir Pastor Pat Encliffe. Ya, Pastor Pat Encliffe ini dulu dia adalah kepala sekolah ya, apa? Ya, di Sitri College dia dulu kepala sekolah, lalu dia pernah jadi overseers di Afrika. Ya, nah sekarang dia adalah overseas di Southeast Asia, Philippines, Indonesia, Malaysia dan sekitarnya. Ya, jadi kita sangat beruntung saudara, karena beliau adalah pengajar yang menurut saya sangat bagus. Ya, kemarin kita ada pertemuan, dia mengajar dan itu sangat luar biasa.
Bolehkah kita beri tepuk tangan yang meriah? It's time for you, Pastor. Thank you, Pastor. Terima kasih Pastor Hezron. Selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Amen. Good to see you again. Senang untuk bisa berjumpa dengan setiap Who saudara. was there last night? Siapa yang hadir semalam? Just Oh ya, some. Sam, 4 orang. First time. Juga senang bisa berjumpa dengan saudara yang pertama kali nih. Ini fasilitas yang luar biasa Pastor Hezron. Sebuah berkat luar biasa. Well, I'm really looking forward to our time together. Saya benar-benar senang sekali untuk bisa berjumpa dan punya sesi ini. How's that? Oh, better. As I said last night, we have some history because Pastor Hezron and Sora's daughter came to C3 College. Kami punya sejarah yang sama karena putra-putri mereka di sekolah di City College. When I was the principal. Waktu saya masih kepala sekolah di City College. And then last year at our C3 conference in Jakarta. Dan tahun lalu ya waktu saya datang ke City Conference Jakarta. Pastor Hezron and Sora did a very impacting session on marriage. Pastor Sora sama Pastor Hezron itu mempunyai sesi yang sangat luar biasa, dampaknya sangat hebat di conference itu. And it was impacting because Sora did all of the input. Karena Pastor Sora yang bicara semuanya. And then at the end of the session, pada akhir sesi itu, Pastor Hezron just said, Amen. Ya udah, Pastor Hezron yang mengaminkan aja. Ya. Amen. So let me introduce myself. Izinkan saya perkenalkan diri saya. I have been married. This year will be my 40th anniversary. Tahun ini 40 tahun anniversary pernikahan kami. 40 years. I have 2 children. Punya 2 anak. My daughter lives in Melbourne. Putri kami tinggal di and Melbourne. is single. Masih single. My son is married. Putra saya udah menikah. And has 2 children. Punya 2 anak. So now I am pastor granddad. Jadi saya ini gembala yang sudah jadi kakek sekarang. And it's good fun being a granddad. Enak sudah menjadi kakek itu bagus. You can take the children. Ya, sudah bisa main-main dengan give cucu. them lots of sugar. Kasih mereka permen. Get them high energy. Energinya besar. And then give them back to their parents. Balikan kembali ke orang tuanya. It's a wonderful season Itu to be in. Musim-musim yang menarik. So my wife and I have been on the team with Pastor Phil and Chris for 39 years. Saya, istri saya Amanda sudah 39 tahun bergabung menjadi tim bersama Pastor Phil Pringle. So 1 year after we were married, we joined the team at C3. 1 tahun kami telah menikah, kemudian kami langsung gabung dengan tim C3. And we will still be on the team next year when Pastor Phil and Chris hand on the baton for leadership of our movement. Tahun depan Pastor Phil dan Chris itu akan menyerahkan tongkat estafet kepada penerusnya dan kami masih ada di situ juga menyaksikan itu. It really is a privilege to serve together for a long time. Merupakan satu kehormatan untuk bisa melayani sama-sama untuk waktu yang panjang. You build relationship. Karena dalam masa itu kita You membangun build hubungan. trust. Kita membangun trust, kepercayaan. And as trust increases, Sebagaimana trust, kepercayaan so itu does bertambah. fruitfulness. Demikian juga fruitful, berbuah itu akan meningkat. I'm so glad to be coming back now to Indonesia. Saya senang sekali bisa kembali ke Indonesia. Yeah, Dr. Pri and I were talking in the car. Dr. Pri sama saya tadi berbincang di mobil. And I've been many times to Indonesia. Saya telah datang ke Indonesia berkali-kali. But for the last 15 years, I've been going to Africa. Tapi 15 tahun terakhir saya itu ke Afrika. So it's good to come back. Jadi senang bisa kembali ke Indonesia. And to see C3 family from Indonesia. Dan melihat C3 Indonesia yang ada di kota Medan ini. So, Jadi today we're looking at money. hari ini saya mau berbincang mengenai uang. The Bible has a lot to say about money. Karena Alkitab ini banyak sekali bicara mengenai uang. I feel a burden from the Lord to teach about money. Saya punya beban dari Tuhan untuk mengajarkan mengenai keuangan yang Alkitabiah. Many churches find it very challenging.
Karena ada banyak gereja kalau berbicara mengenai uang ini sangat menantang sekali. And particularly since COVID times, many church incomes have decreased. Terutama sejak masa COVID, keuangan gereja menukik turun tajam. So the burden I carry Jadi beban yang saya bawa is to help pastors and leaders untuk menolong para gembala dan juga para pemimpin, teach what the Bible says about money ajarkan apa yang Alkitab katakan mengenai uang. and disciple their people in Dan finances. muridkan orang-orang itu sesuai di dalam keuangan tersebut. No, pastors understand Nah, gembala-gembala ngerti that we need to disciple our people spiritually. bahwa kita perlu memberikan orang secara rohani, betul? We need to disciple them in their soul world. Dan kita perlu untuk memuridkan mereka supaya mereka bisa benar jiwanya. We can even disciple people in being good stewards of their body. Dan juga untuk menjaga, mengelola tubuh mereka juga harus prima. Eating well, being healthy. Makan yang sehat, ya hidupnya yang sehat. But many pastors do not disciple their church in handling money for the Lord. Tetapi satu hal ini, banyak gereja yang tidak memuridkan orang-orang untuk mengelola keuangan dengan benar. So that is what I want to do today. Nah, hari ini saya mau berbincang In mengenai this mengelola session uang. this morning and also tonight. Dan juga nanti malam juga saya berbicara lebih detail mengenai uang. So are you ready? Apakah saudara siap? Was anybody at Jakarta gathering last year? Siapa yang datang ke conference Jakarta tahun lalu? So you have heard this before, Udah dengar kan kemarin Robi sama Rebecca? but it's good to remind you. Tapi bagus untuk kembali diingatkan. I think we should pray before we get into Mari kita this. berdoa sebelum kita masuk sesi ini. Let's pray. Father, we thank you that you have called us to know you and serve you. Bapak, kami mengucap syukur Engkau telah memanggil kami untuk bisa mengenalmu dan melayanimu. Thank you for entrusting us with leadership in your church. Terima kasih untuk mempercayakan kami kepemimpinan di dalam gerejamu. And we ask that the Holy Spirit Dan kami meminta Roh Kudus would bring the Word of God alive today. untuk membuat setiap firman itu menjadi hidup. Equip us to equip your people. Perlengkapi kami sehingga kami bisa memperlengkapi pemimpinmu. We pray that as a result of this day, Kami berdoa supaya akibat daripada hari ini, that your disciples would grow bahwa murid-muridmu akan bertumbuh. in being people of faith Menjadi orang-orang yang beriman, and people of wisdom ya orang-orang yang berhikmat, in handling money for the Lord. terutama dalam mengelola keuangan dengan benar. We ask it in Jesus' name. Kami minta di dalam nama Yesus. Amen. 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 It's good to be teaming up with you again, Pastor Joshua. Senang bisa jadi tim dengan Pastor Joshua katanya. This guy is one of the best interpreters I ever work with. Karena Pastor Joshua salah satu translator yang baik katanya. And let me tell you, I love that his soul world is rich. Saya senang dengan Pastor Joshua karena dunia jiwanya itu kaya. Some pastors Beberapa pastor, very intense about spiritual world, dunia rohaninya sangat luar biasa, sangat ketat, sangat dalam. and the family does not get attention. Tetapi keluarganya nggak diperhatikan. Yeah, soul does not get attention. Jiwa tubuhnya nggak diperhatikan. But we all know that this guy is a marathon runner, right? Tapi tahukah saudara, Pastor Joshua itu maratoner? That's such a good example for us. Contoh yang baik bagi kita untuk bisa mengelola tubuh kita. And he's giving you permission. Dan diberikan sebuah izin. It's okay to have a healthy soul world. Adalah oke untuk punya kehidupan jiwa yang sehat. It's good to Bagus look after the body that God has given us as a gift. untuk menjaga, mengelola tubuh itu yang baik. So thank you, Pastor Joshua, for doing that. Terima kasih Pastor Pat. For my soul world this morning, Jadi untuk saya, jiwa saya pada pagi ini, I walked all around the hotel bird watching. jadi saya keliling hotel dan memperhatikan burung-burung, saudara. Dia hobinya lihat burung, Looking at God's creation. melihat ciptaannya Tuhan. It was good for my soul. Bagi saya itu menyenangkan. Amen. Amen. But anyway, I digress. Oke, mari kita masuk. Coming back to money. Kembali ke uang sekarang. When Amanda and I had been married for about 1 year, Waktu kami baru setahun menikah, saya dan Amanda, our church put on a course on Saturday.
adanya sebuah kursus hari Sabtu dari gereja kami. And this course was called Your Money Matters. Kursusnya itu dikatakan Your Money Matters. And it taught all sorts of things that the Bible said about money. Dan diajarkan berbagai macam perspektif mengenai apa itu keuangan. How to give, Bagaimana memberi, how to tithe, bagaimana perpuluhan, how to be wise with money, bagaimana bijak how dengan to uang, be faithful with money. bagaimana setia dengan uang. That went from 9 a.m. Dari jam 9 pagi kursusnya to 5 p.m. sampai jam 5 sore. It was a long day. Itu hari yang panjang menyelesaikan kursus itu. But I learned wisdom and faith for money. Tapi kemudian saya belajar mengenai hikmat dan iman di dalam keuangan. And it has been a blessing to Amanda and I for nearly 40 years. Hampir 40 tahun sejak pengajaran itu menjadi berkat bagi kami. I thank the Lord that I did that. Dan saya bersyukur akan Because hal if I itu. had not, Kalau saya belum mendapat pengajaran tersebut, I may have been ignorant about what the Bible says. maka saya about money. menjadi bodoh mengenai apa yang Alkitab katakan mengenai keuangan. So my outcomes today Jadi hari ini yang saya harapkan, is that you as pastors and leaders saudara sebagai pastor dan sebagai pemimpin, will be personally blessed secara personal, pribadi akan diberkati to handle your personal finances with wisdom and faith. mengelola keuangan Anda pribadi dengan bijak. Because if we don't grow, Kalau kita pribadi nggak bertumbuh, how do we lead others? bagaimana kita memimpin jemaat untuk bertumbuh dalam keuangan? But if we are exercising faith Tapi kalau kita melatih iman and kita wisdom, dan hikmat, then my second outcome can occur. yang kedua yang saya harapkan, And that is we disciple the people in our churches in handling money. kita ini memuridkan jemaat kita dalam mengelola keuangan dengan benar. And they can handle money to the glory of God. Supaya mereka mengelola keuangan untuk demi kemuliaan Tuhan. Faith and wisdom, amen? Faith and wisdom, iman dan hikmat. Amen. Okay. As a Bible college principal, I love a good whiteboard. Nah, saya akan tulis di Alkitab ini. Oh, Ini so prinsip. good. Ya, Nice whiteboard. bagus ini. 3 financial lands. Ini Can you see that? lihat ya, Ya. 3 tanah keuangan, 3 model tanah. Ya. Let me draw a map for you. Izinkan saya menggambarkan sebuah peta bagi saudara. And those who have seen it before will know what the map is. Masih ingat nggak? So you have to be very quiet. Jadi yang udah datang ke conference, tolong diam aja, jangan protes, oke? And everyone else try and guess where this is. Nah, saudara yang lainnya bisa menerka di manakah ini? Peta di mana bang ini? Danau Toba kah? I'll give you a hint. Saya berikan saudara hint. This is water Itu air and samudra, this is water. air juga itu. Anybody want to guess? Bisa perkirakan nggak di mana nih? Uh-huh. Uh-huh. Depok. This land here has a very famous river Di tanah ini ada sungai yang terkenal, called the Nile. Sungai Nil. Udah tahu ya, ini bukan di Toba ini. This land has a mountain here which is famous because it's called Mount Sinai. Ini juga terkenal karena ada Gunung Sinai di situ. This water is called the Mediterranean Sea. Ini Laut Mediterranean.
This water is called the Red Sea. Ini laut merah yang di bawah. This river Sungai yang di atas, is called the Jordan River. Sungai Yordan. So what does that sea? What's that little sea there? Itu apa di situ? Ingat nggak, saudara? Dekat Sungai Yordan itu apa? Sea of Galilee. Yaitu Danau Galilea. And what's this one here? Yang di bawahnya apa itu? Hah? Dead Laut mati. Sea. So, let me Jadi, use another color. red color? This black. Oke. That means, what's this nation called? Bangsa di sini bangsa apa yang tinggal sini? Bangsa Mesir. Egypt. Oke. Here Di sini bangsa apa? is called the wilderness, Ini dikatakan sebagai wilderness atau padang gurun. and this is modern day Israel, Sekarang negara ini Israel yang ada dikenal sekarang, which was called the promised atau dikenal sebagai tanah land. perjanjian. And there was a journey that God took Israel on, because for some 400 years they were slaves in Egypt. Ada sebuah perjalanan bangsa Israel karena mereka sebelum 430 tahun mereka They were tinggal taken through the Red di Mesir, Sea lewat Red into the Sea, wilderness. melewati Red Sea, Laut Merah, dan masuk ke padang How many gurun. years were they in the wilderness? Masih ingat gak berapa tahun di padang gurun? 40 years. 40 tahun di padang gurun. Going around the wilderness. Berputar-putar di padang gurun. And then, to 40 years, God brought them in to cross the Jordan River into the promised land. Akhirnya telah melewati Sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian. Amen. Amin. 3 lands: Egypt, wilderness, promised land. Ingat, Mesir, padang gurun, tanah perjanjian. And we can look at those as being 3 financial lands. Kita bilang ini 3 tanah keuangan. Egypt, Pertama kita bicara mengenai waktu Israel tinggal di for Mesir. Israel, was Waktu- the land of slavery. Ini tempat perbudakan. Now, in slavery, Nah, waktu sebagai budak, you don't earn money, saudara ini nggak menghasilkan uang. you don't own assets. Saudara juga nggak punya aset. Indeed, you don't own property, but somebody owns you. Ya, jadi saudara nggak bakalan pernah punya namanya properti, saudara nggak pernah. So you might think, well, that is not applicable to people in my world. Mungkin saudara katakan itu kan zaman dulu, zaman sekarang mana bisa diterapkan. But what about someone who has massive debt Bagaimana seseorang yang punya utang banyak, berjibun utangnya, and they have to work 3 jobs just to sampai-sampai pay their debt? mereka harus kerja itu bukan cuma 2, tapi apa 3 pekerjaan gunanya untuk melunasi hutang-hutang dia. That is a picture of slavery to money. Nah itu gambaran mengenai perbudakan seseorang itu menjadi budak, jadi hamba uang seperti itu. Egypt, the Egypt, land of slavery, tempat perbudakan, the land of poverty, ini bicara mengenai kemiskinan. the land of not enough. Itu sama dengan tidak pernah cukup. Orang yang dalam keadaan seperti itu nggak pernah cukup uangnya. Ya, But sorry. God delivered them from the land of Egypt, Tapi Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, and with might and power brought them out of Egypt into the wilderness. melalui kuasa Tuhan mereka masuk ke padang gurun, And in the wilderness, dan di padang gurun what did God do so that the Israelites would live and not die in the wilderness? jadi akhirnya mereka bisa bertahan dan tidak mati. Mereka diberi apa, saudara? Well, the wilderness Di padang gurun was a land of provision. itu bicara mengenai provisi atau persediaan. God provided for their needs. Allah menyediakan kebutuhan mereka. What did He provide? Apa yang Tuhan berikan di padang gurun? Masih ingat? Manna, Mana? food. Bagus. Ya, makanan. What else did He provide? Apalagi diberikan? Quail. Kuel, burung puyuh, daging. Did their shoes wear out? Apakah sepatunya usang? Supernatural.
Luar biasa itu supranatural, sepatunya nggak bisa usah. Did they get sunburn during the day? Apakah mereka kehangus apa menjadi hitam selama di bawah matahari? No, because of the pillar of cloud. Oleh karena mereka tuh ada tiang Did they awan. get cold at night? Apakah mereka kedinginan di malam hari? Because of the pillar of fire. Oleh karena tuh ada tiang api, It mereka was jadi a hangat. land of provision. Itu bicara mengenai tanah, persediaan. And provision is a blessing. Provisi, persediaan adalah berkat. Has anybody here experienced God's provision? Adakah di sini yang mengalami persediaan dari Tuhan? Ya. Praise God. Puji Tuhan. He's faithful. Dia itu setia. He's good. Dia itu baik. And He provides. Dan dia memberikan bagi kita. In the early 1990s, Tahun 1990-an, my wife Amanda and I were pastoring in the Philippines. kami ini merintis gereja di Filipina. Before we went to the Philippines, I sold a business. Saya jual bisnis saya sebelum saya pergi ke Filipina. It was a business of doing environmental studies before a development would go into an area. Perusahaan yang mengurusin mengenai analisa dampak lingkungan AMDAL So sebelum sebuah before I perusahaan. was a pastor, I was a biologist. Jadi saya jadi gembala, saya ini seorang biologis. So we sold the business Jadi kami jual usaha tersebut. and I signed a non-compete clause for 5 years. Jadi saya mesti tanda tangan, saya nggak boleh masuk ke bidang yang sama selama 5 tahun kemudian. So we went to the Philippines, started the church, Kami merintis gereja di Filipina. and after 2 years we passed on the baton Setelah 2 tahun kami berikan tongkat estafet ke and came back to Gambas. Sydney. Kami kembali ke Sydney. But the problem was Tapi masalahnya there adalah were 3 more years where I could not start that business. 3 tahun lagi kan saya nggak boleh masuk ke bisnis tersebut. That was tough. Bagi saya itu sulit. I had to look at other ways of earning income. Saya mesti cari cara bagaimana mesti dapat pendapatan. And when we first landed in Sydney, I did not yet have a job. Dan waktu saya kembali mendarat di Sydney, saya nggak punya pekerjaan. But God provided. Tapi Tuhan menyediakan. We would go to the front door and people had left food. Sampai kami ini mesti ngumpulin makanan. Ada orang-orang yang memberi makan kepada kami setiap pagi di depan rumah kami, saudara. We would go to the letterbox and people would leave the exact amount of money that we needed. Seringkali kami mendapatkan melalui mailbox atau kotak surat, ada orang yang kirim cek bagi kami di situ. God knew our need Tuhan tahu mengenai kebutuhan kita. and told them to supply our need. Dan Tuhan ngomong sama mereka, itu bantulah tuh si pet itu. Praise God that He Puji is a Tuhan. provider. Puji Tuhan untuk 3 tahun itu. But let me ask you a question. Izinkan saya memberi pertanyaan pada setiap saudara. When Israel was in the wilderness, Waktu Israel di padang gurun, could they have been entrepreneurial, bisa nggak mereka menjadi orang-orang usahawan, entrepreneur? collected more than enough manna and then sold the extra manna to someone else? Bisa nggak mereka tuh kumpulin mana lalu dijual tuh mana roti kepada orang lain? Kenapa? Nggak bisa. It was only enough for their need. Karena hanya cukup untuk hari tersebut saja, untuk kebutuhan mereka hari itu, ya hari itu ada. If poverty is the land of not enough, Kalau poverty atau kemiskinan itu ada tanah di pada tidak cukup, provision is the land of just enough. provision atau persediaan ini adalah tanah atau musim di mana Thank Ya. you, Lord, for just enough. just enough itu pas-pasan. But the journey was not finished. Tapi perjalanan itu enggak In cuma the land di of just pas-pasan enough. aja. Kita harus jalan ngikutin Tuhan itu seperti Israel. God wanted to take them into the Tuhan promised membawa land. kita melewati musim pas-pasan. Let's look together at Joshua 5:10 to 12. Lihat Joshua 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. We are now looking at the promised land. Kita lihat sekarang tanah perjanjian. On the evening, I didn't tell you, Joshua 5:10 to 12. Yosua 5 ayat 10 sampai 12, tolong catat. On the evening of the 14th day of the month, while camped at Gilgal on the plains of Jericho, the Israelites celebrated the Passover.
Oke, sementara berkumpul di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada hari ke-14 bulan tersebut, pada waktu petang di dataran Yeriko. The day after the Passover, that very day, they ate some of the produce of the land, unleavened bread and roasted grain. Pada hari itu sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. The manna stopped Ayat 12, the lalu day after they ate this food from the land. berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil dari negeri tersebut. There was no longer any manna for the Israelites, but that year they ate of the produce of Canaan. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka, orang Israel, makan yang dihasilkan dari tanah Kanaan. The provision stopped Persediaan dari Tuhan stop. because it was time to go to the next land. Karena ini masuk ke dalam musim tanah perjanjian. The journey was to go from poverty, not enough, Kalau lihat perjalanannya dari tidak cukup to provision, just enough, kepada musim pas-pasan, to prosperity, kemudian masuk ke dalam musim namanya kemakmuran. more than enough. Bahasa Inggrisnya more than enough, lebih More than enough. dari cukup, lebih dari cukup, More than enough for just my needs. lebih daripada cukup hanya untuk sekedar kebutuhanku saja. Let's read about this land. Mari kita lihat di sini. Deuteronomy 8:7 Ulangan 8 to 9. ayat 7 sampai 9, Bang. Ya, Deuteronomy 8:7 to 9. ya, Ulangan 8 ayat 7 sampai 9. For the Lord your God is bringing you into a good land, Sebab Tuhan Allahmu yang membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, a land with streams and pools of water, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau with springs flowing in the valleys and hills, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. a land with wheat and barley, vines and fig trees, pomegranates, olive oil and honey. Suatu negeri dengan gandum, jelai, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madu-madunya. A land where bread will not be scarce and you will lack nothing. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat-hemat lagi. A land where the rocks are iron and you can dig copper out of the hills. Kau tidak akan pernah kekurangan. Satu negeri yang batunya ada besi dan gunungnya pun akan kau gali, ada tembaga keluar dari situ. It's a land of plenty, Ini tempat tanah more banyak, than enough. lebih dari cukup. And it was not a land of provision anymore Bukan lagi tanah provision atau pas-pasan, because it was a land of work and God blessed the work. ini tanah di mana orang Israel harus bekerja dan Tuhan memberkati orang-orang yang bekerja. The Israelites had to do the farming Jadi orang Israel itu harus berkebun atau bercocok tanam. and God would bless their farming with an abundant crop. Tuhan memberkati hasil bercocok tanam itu dengan hasil palawija yang luar biasa. The Israelites had to dig the copper and the iron, Dan orang Israel betul harus menggali batu atau gunung, tapi keluar besi sama tembaga. and the Lord would bless their mining. Dan Tuhan memberkati hasil galian mereka. It's not the land of provision anymore. Bukan lagi tanah pas-pasan. Lord, here I am. Nah ini Tuhan, ini aku di sini Tuhan. I've come to receive. Aku datang untuk menerima Tuhan. Enggak begini lagi modelnya. The days of provision are done. Musim provision sudah selesai. There will be no coming unless we give him work to bless. Tidak, Saudara. Tuhan hanya memberkati kita kalau kita bekerja. Entrepreneurial activity, Yaitu apa? Segala aktivitas berusaha, entrepreneur. the Tuhan work berkati. that he will bless. Jadi usaha-usaha itu yang Tuhan Now, berkati. sometimes you might hear people say this: Saudara-saudara akan bisa mendengar orang-orang mengatakan hal ini. God will provide your need and not your greed. Nah, iya. Tuhan tuh akan memberkati engkau sesuai kebutuhanmu, bukan keserakahanmu atau kemauanmu. Ada kan pernah orang bilang begitu kan? I only want just enough. Ada orang bilang, aku hanya perlu seperlunya aja. Sounds very pious, doesn't it? Kedengaran itu sangat kudus, dengan sangat rendah hati, dengan hidup yang pas-pasan. But if you ask that person just enough, Tapi kalau kau tanya sama orang yang hidupnya pas-pasan, well, abang, just enough for who? pas-pasan untuk siapa? Pertanyaannya, Just enough for me.
Pas-pasan untuk dirimu aja deh. That is so selfish. Itu tuh kau nih egois kalau hidupnya hanya untuk dirimu saja. I don't want just enough for me. Saya nggak mau hanya untuk pas-pasan bagi diri saya aja. I want to experience more than enough so Saya that I can mau be a blessing. mengalami kelimpahan supaya saya bisa jadi berkat bagi yang lain. Setuju nggak, saudara? And this is God's plan for us. Ini rencana Tuhan bagi kita untuk setiap kita yang hadir seperti ini. Pastor, I've got to tell you, most Christians have not entered the promised land with their Saya mau finances. katakan kebanyakan orang Kristen nggak masuk ke dalam tanah perjanjian. They're still in the wilderness in the land Mereka of provision. maunya kelihatannya kudus dan kedengarannya enak kali itu pas-pasan. Let's take believers into the promised land. Mari kita bawa orang percaya dan murid-murid kita masuk dalam tanah perjanjian di mana mereka mengalami kemakmuran dari Tuhan. But it's a land of work that God will Tapi bless. ingat, murid-murid kita ini harus bekerja keras. And it's a land of warfare. Dan juga tanah yang itu banyak raksaksanya. Murid-murid kita juga harus berperang. So when Joshua entered the promised land, Jadi waktu Joshua masuk dalam tanah perjanjian, was it, okay, everyone, let's just go. It's a blessing. ayo udah masuk aja kita kayak jalan-jalan lah bang, sini. There was war. Nggak ada jalan-jalan, itu It mesti was a berperang. fight. Mereka harus bertempur. So we do not enter the promised land based on our own ability. Jadi kita ini masuk dalam tanah perjanjian bukan sekedar berleha-leha atau kemauan kita aja. Tidak, saudara. Our adversary will try to stop us. Musuh-musuh kita ini akan mencoba untuk menahan kita supaya kita tidak masuk dalam tanah perjanjian. So the only way to enter is by faith in our God who does the fighting for us. Jadi kita harus punya masuk dengan beriman karena Allah akan berperang bagi kita bersama-sama. I've discipled people in handling money all around the world. Saya ini memuridkan banyak orang di seluruh dunia, khususnya mereka untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. And some of the most amazing stories have been in Africa. Banyak kisah-kisah yang hebat datang dari Afrika, saudara. And I'll tell you some more about that. Nanti saya akan beritahu saudara lebih detail lagi. But what I found is as I'm discipling people Tapi saya lihat waktu saya mulai memuridkan orang-orang itu, and they step out. dan mereka mulai melangkah keluar. In Africa, many of them would be doing farming. Banyak orang di Afrika itu yang berkebun. They'd say, oh, I planted the seed Dan saya menanam benih and the tersebut, small plants came up dan ada tumbuhan muncul. and then hail came and destroyed the small plants. Dan kemudian seringkali ada badai yang akan menghancurkan I'm going to tanaman. give up. Ya udah saya nyerah, dia nggak mau lagi And bercocok I tanam. say, don't give up. Saya katakan jangan menyerah, Fight. bertempurlah, Trust God. percaya Tuhan, Persevere. bertekunlah. And as they've persevered, God has blessed Sebagai mereka bertekun, Tuhan memberkati tangan so that mereka. they have more than enough. Sehingga orang-orang di Afrika ini mempunyai lebih dari cukup. Do you know any successful business people? Saudara, apakah kenal dengan pengusaha-pengusaha bisnismen yang sukses? Kenal nggak? Have they experienced warfare? Apakah pebisnis yang Anda kenal itu mengalami yang namanya pertempuran yang hebat dalam hidup mereka? Yes. Iya. So blessing does not mean we don't experience warfare. Jadi kata berkat itu bukan berarti kita tidak mengalami pertempuran, saudara. But when we trust the Lord by faith, we win. Tapi kalau kita percaya dengan iman, kita akan menang, saudara. Amen. Amen. So, Jadi, why did God want to bring Israel from the wilderness to the promised land? pertanyaannya kenapa Tuhan mau membawa mereka dari tanah padang gurun ke dalam tanah perjanjian, saudara? Sementara kan enak di padang gurun kan Tuhan beri itu tiap hari itu pas-pasan. I think I might need to clear some whiteboard. If you need a photo of that, get a photo. Mau difoto nggak? And then we're going to clear and Karena go ini akan to mau the dihapus next soalnya. stage. Ntar. Mau cepetan foto. Pastikan dapat. Mengganggu nggak nih pulpitnya? Nggak bisa. Oke, baik. So if God wanted Israel to just have enough, Israel would be down here. Karena kalau Tuhan mau orang Israelnya pas-pasan hidupnya, ya dari hari ke hari, kenapa orang Israel nggak tinggal di padang gurun di With sini selamanya? supernatural provision. Kan supernatural, itu kan hebat. Tiap hari dikasih mana dari God surga. had a big picture purpose
for taking them to the promised land. Jadi Allah punya gambaran yang besar kenapa orang Israel itu dibawa ke tanah perjanjian. Bukan tinggal di padang gurun yang hidupnya hanya bergantung setiap hari, saudara. So let's see what that was. Do you need help? We might need another one of these. Yeah. Bang perlu ini bersih. Apa ada ini enggak? Atau ini ada wet towel enggak? Oke, someone will help you. I'm making it look very dirty. Thank you. Coba bantu satu lagi, Bang. Bisa, Bang? Itu. Ada ini enggak cleaner gitu? Okay. Oke. Siap. Otherwise, Pakai wet if it's towel. dried on, Ada wet towel enggak? yeah, it might need a rag with some dampness. Iya, perlu apa? Nah ini. Coba. Pakai ini, Bang. Begini. Coba. Nah. That's better. So I will continue with red on this side. Jadi saya dengan gambar pakai spidol merah, saya mulai dari Turn sebelah in your Bible to Deuteronomy 8:17 to 18. Ayo kita lihat sama-sama Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 karena dia mulai mengajarkan di sini, Saudara. Ulangan Okay, this 8. bit's good enough. I will use this. Oke, sebelah kiri. Deuteronomy 8, Ulangan 8 18 to 19. ayat 18 sampai dengan 19. 17 to 18. Ulangan 8 ayat 17 sampai 19. Now, have you enjoyed the journey so far? So far oke, Saudara, ikutin perjalanan orang Israel. This is where it gets really exciting. Ini yang lebih luar biasa sekarang ini yang mau saya ajarkan nih poin ini. Let's look at what God says in Deuteronomy. Lihat apa yang Tuhan inginkan dalam Ulangan 8. So they have gone into the promised land Mereka udah masuk tanah perjanjian and they are being blessed. dan mereka diberkati. And this is what God says to Israel. Dan ini yang Tuhan katakan kepada orang Israel. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Janganlah engkau katakan dalam hatimu, kekuatanku lah dan tanganku lah yang membuat aku ini punya kekayaan ini. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan dan kemampuan untuk memperoleh kekayaan. And so confirms His covenant. Dengan maksud tujuan untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya kepadamu. Which He swore to your forefathers as it is today. Dan dia telah ucapkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. So Israel are in the promised land. Jadi Israel sekarang ini udah tanah perjanjian. And they are blessed. Dan mereka Israel diberkati. Their crops are abundant. Hasil palawija tuayan luar Their biasa. mining is blessed. Itu namanya mining, pertambangan diberkati. Their trading is prosperous. Perdagangannya sangat dinikmati. And God said to them, now when you're blessed, Nah, sewaktu engkau diberkati Israel, dengar ini. don't become proud Jangan kau sombong gara-gara kau kaya. and think you are the reason for the blessing. Kau pikir ini semuanya ulahmu nih, kau ini jadi kaya. He says, remember the Lord your God, Ingatlah Tuhan Allahmu yang telah berikan kau kemampuan. who gave you the power to create wealth. Yang telah memberikan engkau nih kuasa untuk memperoleh kekayaan. And He still does that today. Sampai sekarang Tuhan masih memberi kemampuan seperti itu. He gives us God ideas. Ingat, ide-ide dari Tuhan itu adalah kemampuan ilahi. Gives us divine connections in business. Diberikannya saudara kita ini terkoneksi dengan orang-orang tertentu, divine connection, itu dari Tuhan. He blesses our crops, whatever that might be. Apapun hasil tuaian kita, itu hasil berkat dari Tuhan. And there's a reason why He does that. Ada alasannya kenapa saudara diberkati. Saudara. Ada alasannya, ada sebabnya, ada tujuannya. God is working out a plan of salvation for the whole world. Supaya melalui kekayaan ini banyak bangsa-bangsa diselamatkan, saudara. And He talked about that way back when He called Abraham. Dan ini telah diajarkan sebelumnya dari sejak zaman Abraham. Because this says, remember the covenant.
Dikatakan dalam Ulangan 8, ingatlah perjanjian yang telah aku sumpah dengan nenek moyangmu. Is it the covenant with Moses? Apakah dengan Musa perjanjiannya? No, it says Tidak. the covenant I swore to your forefathers. Tidak, yang telah aku bersumpah dengan nenek bapak moyangmu itu. This is the covenant with Abraham. Yaitu namanya Abraham Covenant itu. Let's look at what it says, Genesis 12:3. Di dalam Kejadian 12 ayat 3 dikatakan di situ dengan jelas. God says to Abraham Dikatakannya kepada Abraham and his dan descendants, juga kepada keturunan daripada Abraham, you may say to yourself, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed. aku akan memberkati You. orang-orang yang memberkati engkau, dan aku kutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham, Abraham, you and your descendants kau dan keturunanmu will be blessed. akan diberkati. But the blessing is not just for you. Tapi berkat ini bukannya untukmu saja. All peoples, Dikatakan seluruh kaum, seluruh orang di muka bumi. peoples on earth will be blessed through you. Bayangkan semua bangsa diberkati melaluimu. Hebat nggak tuh? Okay, so Deuteronomy says, I'm going to give you the power to make wealth because of the covenant. Ingat, Ulangan 8, aku akan berikan kau kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Bangsa Tuhan, aku yang berikan itu. And Genesis says, Dan Kejadian 12 katakan, you will be blessed and you will bless all peoples on earth. engkau akan diberkati dan engkau akan jadi berkat bagi banyak bangsa. So what this means Apa artinya sudah berkat-berkat ini? is that God had a plan for salvation, and he also had a plan for how he would resource salvation. Jadi ingat saudara, Tuhan itu punya rencana jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa, dan bagaimana keselamatan ini bisa terjadi, itu diperlukan dana untuk bisa menjangkau bangsa-bangsa. Mulai nangkap gak ya rencana besar ya? Let that, because sometimes as pastors we think, I need a plan to make money. Banyak pastor bilang, aduh saya punya rencana, harus punya rencana bagaimana menghasilkan pendapatan nih. I need a plan to fund my church. Saya harus punya rencana bagaimana mendanai gerejaku nih operasionalnya. Wait a moment. Your church is a part of his plan to bless all people. Saudara harus ingat, gerejamu tuh, gereja lokalmu tuh adalah bagian dari perencanaan Tuhan supaya orang-orang itu bisa diselamatkan. So his promise is Jadi janjinya adalah to bless you to make wealth memberkatimu untuk memperoleh kekayaan begitu and amat to sangat. disciple the people in your church to create wealth, Dan tugasmu adalah memuridkan orang-orang di gerejamu so that there is more than enough, supaya jemaatmu itu bisa mengalami kemakmuran, and your church supaya has more than enough for all of its expenses and missions activities. supaya ada dana lebih dari cukup, ya tidak pas-pasan, supaya bisa membantu mengelola dana misi atau dana yang lain yang begitu banyak sekali kebutuhannya, dibutuhkan dana yang besar. Now some of you are thinking, Mungkin sebagian berpikir gini, but Pat, that promise was to the Jews and I'm not a Jew. tapi Pastor Pat, itu kan janji untuk orang Israel sesal lahiriah. Aku ini kan orang Batak, aku orang Medan. Yeah, I mean, is anybody here today got Jewish background? Ada nggak sini keturunan orang Yahudi di sini? Tidak ada. So how does this fit for us? Jadi ini bagaimana nih bisa fit, bisa masuk ke kita nih orang Kristen di Indonesia? Good question. Itu pertanyaan yang bagus. Galatians 3:29. Galatia 3:29, mari kita lihat. Galatians 3:29. Galatia 3 ayat 29 dikatakan di sini. Are you ready for this? Saudara siap menerima janji Tuhan? If you belong to Christ. Jika kamu adalah milik Kristus. Okay. Can I just ask you to do something? If you belong to Christ, just put your hand up. Kalau saudara merasa saudara milik Kristus, tolong tangannya diangkat tinggi-tinggi. Okay. Kalau Okay. saudara merasa milik Kristus. Leave your hand up
Terus tahan di atas tanganmu, jangan turunkan. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed Kalau engkau adalah milik Kristus, engkau juga keturunan Abraham and heirs according to the promise. dan berhak menerima janji Allah yang Tuhan berikan kepada Abraham. What promise? Ingat itu, I will bless you aku akan berkati setiapmu. and you will be a blessing. Dan engkau, setiap kalian akan menjadi berkat bagi More banyak orang. than enough. Supaya lebih dari cukup dana di Let's gereja. thank the Lord for his promise. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang telah berjanji itu. This is an incredible revelation to have. Bapak Ibu, ini satu pewahyuan, pencerahan yang luar biasa yang harus kita tangkap. To understand Untuk mengerti, that he gives us power to create wealth. Dia berikan kita kuasa untuk menciptakan kekayaan. So we don't sit back and wait for it. Jadi janganlah engkau ini sebagai hamba Tuhan jadi malas, hanya berdoa saja. We're praying. Sementara We're berdoa, asking God for ideas. kau juga harus minta ide We're dari Tuhan. stepping out in faith. Dan kita harus melangkah keluar dengan ide tersebut. And we're using godly wisdom. Dengan demikian kita juga punya hikmat bagaimana menerapkan idenya Tuhan. And he says, I will bless the work of your hands. Kan dikatakan aku akan memberkati hasil karya tanganmu. Dengan lain kalau tangan kita nggak berkarya, nggak ada berkat. Siapa? Karena melongo aja. Gitu. Jelas ya, catat ya ini. Let me just make a comment here to pastors. Izinkan saya berkata kepada para gembala di sini. I'm not sure what is taught in the Bible schools here in Indonesia, Saya nggak yakin apa yang diajarkan dengan sekolah Alkitab di Indonesia. but in much of Africa and India, Tetapi kalau di Afrika sama India yang diajarkan ini seperti ini kira-kira. the pastors are taught you cannot be bivocational. Jadi banyak sekali pengajaran gembala itu nggak boleh kerja di dunia sekuler. If you're a pastor, Kalau kau pendeta, all your income must come from the church, hasilmu tuh harus datangnya dari gereja. because you must be 100% committed to Jesus. Karena 100% kau ini harus sold out to Jesus. Nggak boleh kerja di dunia sekuler. So you cannot have some entrepreneurial activity on the side. Jadi kau ini nggak boleh kerja sampingan. Itu dosa, itu dosa. That is unbiblical. Saya mau katakan itu tuh ide itu tidak alkitabiah. What did the Apostle Paul do? Lihat Rasul Paulus, saudara, kita punya contoh. Bagaimana dia bekerja luar biasa. He received offerings, Dia yes, memang menerima kasih karunia Allah. and he made tents. Dan dia juga berkarya membuat tenda, saudara. So I want to encourage you, Pastor. Jadi para gembala, saya mau dorong di sini. Is there a God idea Kalau ada ide dari Tuhan that can supplement your income? yang bisa menambah pendapatan Anda For 20 years, untuk 20 tahun kemudian. I supplemented my income by being a consultant biologist. Contohnya saya itu bekerja sambilan sebagai konsultan biologi. Saya dapat pendapatan itu. Just one day a week. Saya cuma kerja 1 hari di dalam 5 hari setiap minggunya. God blessed it. Tuhan memberkati itu, saudara. It was worth 5 days. 1 hari kerja saya upahnya sama dengan 5 hari kerja. Pastor Phil, the leader of our movement, Pastor Phil Pringle, pemimpin Sitri Global kita, pemimpin kegerakan kita. he's a painter Dia juga seorang pelukis. and he sells his Dan paintings. dia jual hasil lukisan itu untuk dapat It uang. has enabled him to be so generous with the income. Dengan hasil lukisan itu, dia itu akhirnya bisa murah hati memberkati banyak orang. Our executive director for C3, Kita punya direktur eksekutif untuk Sitri, his name is John Pierce. namanya John Pierce. He leads a church. Dia menggembalakan gereja. He's the executive director. Dia juga eksekutif director di Sitri Global. His church has 3 satellites Gerejanya punya 3 gereja satelit. and he has a business in manufacturing. Dan dia juga punya pabrik, saudara. And the Lord is blessing his Dan business. Tuhan berkati Pastor John Pierce dengan usaha Now- dengan pabriknya. You don't have to have a sideline. Jadi saudara nggak harus punya sideline ya. If your income is more than enough, praise God. Kalau saudara gaji saudara sebagai pendeta lebih dari cukup, puji Tuhan. And the challenge
Tapi is tantangannya, keeping it in balance. bagaimana kita ini membalance kalau ada uang yang kita terima. I've seen some pastors get distracted by their entrepreneur activity. Karena saya juga lihat ada gembala-gembala juga yang terganggu waktu mereka punya pekerjaan sampingan atau berusaha. Ada. But when it's in balance, Karena itu nggak seimbang. Tapi kalau kita sebagai gembala bisa menyeimbangkan pekerjaan dunia sekuler dan pelayanan, it can be a way of going into the promised land itulah cara untuk kita masuk ke tanah perjanjian and giving God a step of faith that he can then bless. Dengan demikian itu langkah iman di mana Tuhan memberkati kita dengan kita punya pekerjaan. Amen. Amin, saudara, sebagai gembala-gembala. Para gembala bergumam sekarang. Jadi nggak boleh Sitri gembala diam aja. Just thinking one other example is our regional director for East Africa, Rock Mudahechi. Saya juga mau bagi kesaksian regional director untuk Afrika namanya Rock Mutugeki. He does real estate. Dia juga punya usaha real estate property. Not in the city because that's too expensive at the moment, Bukan di kota, but in the village, tetapi di perkampungan dia buat usaha itu. he buys land Dia membeli tanah, and builds rental, dia bangun dan disewakan. and then people coming to the village to study or do work have somewhere to rent. Ada orang datang dan bekerja atau kuliah menyewa dari rumah yang dia bangun. And the Lord is blessed. Dan Tuhan berkati Rock sedemikian rupa. So, Jadi how do we enter the promised land? bagaimana kita masuk dalam tanah perjanjian? Pertanyaannya, how do we enter? If you don't want to be in the wilderness anymore and you want to enter the promised land, Kalau sudah katakan hari ini saya mau berhenti hidup pas-pasan, saya mau masuk ke tanah perjanjian, dengarkan ini. how do we enter the land of more than enough? Bagaimana kita masuk ke dalam tanah atau musim yang lebih dari cukup? Well, I believe it is our responsibility to learn how to do this. Kita harus belajar, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab So, kita. Saudara. Follow my argument. Jadi tolong ikuti ini daripada yang saya jabarkan. If we only have a short time on the earth compared to eternity, Kalau waktu kita di bumi cuma pendek ya, dibandingkan dengan waktu kita sama Tuhan nanti berjumpa, kita nih kekal selamanya. and while we are on the earth, we are engaged in the work of Jesus. Sementara kita ini di bumi cuma waktu kita tertentu, kita perlu engage, kita perlu terlibat dengan pelayanan bersama Yesus. He's building his church. Yesus sedang membangun gerejanya. He's reconciling people to himself. Dia sedang memulihkan orang kepada dirinya. And he said, I'm going to bless my people so that my church has the resources it needs. Aku akan berkati umatku supaya gereja itu punya resources, punya sumber-sumber yang bisa menjalankannya. I think it is our responsibility Jadi bagi saya adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya to study untuk belajar, and learn untuk how to mempelajari enter the promised land. bagaimana Amen? masuk dalam tanah perjanjian. Setuju ya semuanya? If God is calling us to the promised land, Kalau Tuhan telah memanggil kita untuk masuk dalam tanah are perjanjian, we being a good steward if we stay in the wilderness? pertanyaannya, apakah kita cukup saja menjadi pengelola di tanah di padang gurun? It's not good stewardship. Saudara, kalau kita cuma di padang gurun, itu bukan good steward, bukan pengelola yang baik, cuma kalau pas-pasan aja. So we can study this. Kita bisa pelajari ini. And the Bible has got a lot to say. Alkitab ini menjabarkan dan banyak sekali penerangannya. Do you know how many verses in the Bible talk about money? Tahukah berapa banyak ayat di Alkitab yang bicara mengenai uang, saudara? More than 2,000. Lebih dari 2000 ayat bicara mengenai uang, saudara, di Alkitab. 15% of what Jesus said was about stewardship and money. 50% daripada apa Yesus khotbahkan bicara mengenai stewardship, pengelolaan, dan juga uang. And yet many churches are silent about money. Tapi yang menyedihkannya banyak gereja itu yang diem, gak pernah ngajarkan bagaimana punya keuangan yang alkitabiah. Because the enemy has attacked the church on money. Karena gereja telah menyerang
musuh telah menyerang gereja dalam soal keuangan. Even that word I used before. Bahkan namanya kemakmuran ini udah diplesetkan dan jadi salah tafsir terutama dari Amerika, saudara. Right. Prosperity is a good word. Yang namanya kemakmuran ini baik, saudara. It means more than enough. Kemakmuran artinya lebih dari cukup. The devil has attacked that word. Tetapi iblis telah memelesetkan, menyalahgunakan perkataan ini, saudara. Oh, is your church a prosperity doctrine church? Gerejamu ini gereja kemakmuran ya, gitu. To which I would say, yes. Kalau saya tanya gitu, iya, kenapa? Nggak boleh But makmur. it's not more than enough for me. Jawabannya, iya, more than enough-nya bukan untuk saya. It's more than enough to be a blessing. More than enough itu untuk jadi berkat bagi banyak orang. So let's take that word back because it's a good word. Ini perkataan yang bagus, karena ini udah salah kaprah, saudara. Terutama ya banyak orang mengatakan Injil kemakmuran, salah pengertian, kayaknya untuk egois diri sendiri soalnya. So how do we enter the promised land? Bagaimana kita masuk dalam tanah perjanjian? Let's look at 2 Corinthians chapter 9. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 2 dikatakan di situ. Corinthians 9, 8 and 11. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. And God is able to make all grace abound to you. Dikatakan Allah sanggup lebih dari mampu melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. So that in all things, at all times, having all you need, Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan atau kebutuhan, saudara. you will abound in every good work. Dikatakan engkau ini berkelimpahan di dalam pekerjaan yang baik. There it is. Dikatakan di situ. It's pretty clear. Jelas sekali, saudara. Di dalam segala hal. God is able to bless us Allah lebih dari mampu memberkati kita. so that our needs are met Supaya semua kebutuhan kita dipenuhi. all the time. Setiap kali. So from our more than enough, Jadi dari keadaan lebih dari cukuplah, we can abound kita ini bisa abound, bisa berkelebihan amat. in every good work. Di dalam segala pekerjaan yang baik. Praise God. Puji Tuhan. 2 Corinthians 9:11. 2 Korintus 9 ayat 11. You will be made rich in every way. Dikatakan engkau akan diperkaya dalam segala hal. So you can be generous on every occasion. Sehingga dalam segala waktu engkau ini bisa bermurah hati. Bisa memberi. And through us, your generosity will result in thanksgiving Dengan demikian to God. membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. But Pastor, that's just talking about spiritual richness. Repeat again. Someone might say, that's only talking about spiritual richness. Banyak orang bilang, ini nih ayat 11 ini hanya bicara mengenai kaya dalam hal rohani, bukan duit. Rich in every way. Tapi dikatakan kau ini akan diperkaya dalam segala hal. Bahkan Generous on murah. every occasion. Bayangkan Anda dan saya ini murah hati bisa memberi dalam setiap saat. And what is the result? Akibatnya apa? Kok kita ini bisa memberi setiap waktu? People are giving thanksgiving to God Akibatnya orang-orang itu bisa bersyukur kepada Tuhan. because we are blessed to be a blessing. Karena kita diberkati untuk jadi berkat, saudara. Families are coming to Christ. Jadi orang-orang keluarga datang mengenal Kristus. We have the facilities to invite people to so that we can build the church. Sehingga fasilitas di gereja itu kita pun lebih daripada mumpuni, daripada sekedar, saudara. Make disciples. Sehingga kita bisa memuridkan orang di tempat fasilitas gereja kita. Whole bukan pas-pasan. families that have never known the Lord reconciled to Him. Jadi keluarga-keluarga yang belum datang ibadah akhirnya dipulihkan, direkonsiliasi. Gara-gara kita punya tempat yang lebih dari cukup. And they're praising God Sehingga orang-orang ini yang dipulihkan bisa mengucap syukur oleh karena kemurahan hati kita, saudara. because of our generosity. Oleh karena kita ini mau selalu memberi sehingga menjamah banyak orang. Can you see this? Saudara bisa nangkap gak pengajaran ini, saudara? Bisa gak nangkap ini? Because Pastor, you've got to see it Para gembala pertama harus melihat dulu. to lead your people to experience it. Sehingga kalau Anda bisa melihat, Anda ini bisa memimpin jemaat Anda untuk bisa melihat hal yang sama. We want this to become revelation today.
hari ini biarlah menjadi doa ini saudara menjadi pewahyuan. Anda bisa disingkapkan. So what I think we'll do is just have maybe a 5-minute stretch break. Mungkin 5 menit kita And if pakai anyone berdiri. needs to use the bathroom, Ada yang mau ke toilet, yang mau sebentar ke sana silakan. because we're about to get it. If you thought that was exciting already, wait for what we're going to look at Kalau next. saudara pikir udah hebat, tunggu pewahyuan berikutnya saudara. So 5-minute break, and 5 then we'll menit, come back. nanti balik banding. Oke? Silakan. Did you have some good discussion in the break? Udah diskusi tadi ya, bagus ya. Berbincang-bincang. Are you ready for some more? Saudara siap nih untuk pewahyuan lebih lanjut lagi? Siap? So I think everybody here is convinced Setiap orang di sini udah yakin sekarang ya. that we need to intentionally enter the promised land. Bahwa kita secara intensi berupaya mau masuk dalam tanah perjanjian. That on purpose, Dengan purpose, dengan tujuan. that we step into the blessing to have more than enough. Kita memang sengaja berupaya supaya kita masuk ke dalam era lebih dari cukup. So that we can be able to give on every occasion. Sehingga dalam setiap kesempatan kita ini bisa memberi. Suka memberi. And thanks and praise will be given to God. Dengan demikian banyak orang bersyukur oleh karena tindakan memberi kita. So how do we enter the promised land? Pertanyaannya bagaimana kita masuk dalam tanah perjanjian? Giving. Pertama ini dengan memberi. That might sound like the opposite. Kelihatannya di opposite atau antitesis atau lawan kata, saudara. People think if I am to grow in wealth Kalau saya mau bertumbuh dan and have kekayaan more than enough, dan lebih dari cukup, I need to get. saya kan perlu dapat dulu dong kekayaan. But the Bible is clear. Tapi Alkitab dengan jelas menyatakan The pathway is to give by faith. memberi dengan iman. Tolong catat ini. This is a faith thing. Saudara, memberi itu soal iman. Let's look Mari kita lihat sama-sama dari Alkitab at some verses. dari Lukas 6, 2 Corinthians 9:6. maaf 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. In fact, I will put up all the scriptures to begin. Saya akan tulis semua ayat-ayat ya. These two are new ones. Okay. So okay, Luke 6:38. Berikutnya Lukas 6 ayat 38, tolong catat Saudara. Then Proverbs 3:9. Amsal 3 ayat 9, tolong catat. Proverbs 11:24. Amsal 11 ayat yang ke-24. Proverbs 28:22. Amsal 28 ayat 22. I've got a lot of scripture Ada banyak ayat-ayat sebagai referensi di sini. because I want us to understand Supaya setiap dari kita mengerti that this is very clearly, powerfully biblical. supaya dengan jelas lihat memang ini benar-benar ada kuasanya dari ayat tersebut. 2 Corinthians 9:6. 2 Korintus 9 ayat 6. Remember this. Ingatlah ini. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. And whoever sows generously will also reap generously. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jesus said in Luke 6, Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, give berilah and it will be given to you. dan engkau akan diberikan A good measure, satu takaran yang baik pressed down, yang dipadatkan, shaken together, digoncangkan and running over dan tumpah keluar will be poured into your lap. akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. For with the measure you use, Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur it will be measured to you. akan diukurkan kepadamu. That's a picture of more than enough, right? Itu gambaran lebih dari cukup ya takaran. Pressed down, Di mana takaran itu running dipadatkan melimpah keluar. Proverbs 3:9. Amsal di Honor 39, the Lord with your wealth muliakanlah Tuhan dengan hartamu and the first fruits of all your crops. dan juga dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Then your barns will be filled to overflowing, Maka dikatakan maka engkau akan mengalami melimpah-limpah dari and your tuayanmu vats brim over with new wine.
Dan diberikan juga anggur yang begitu amat banyak. More than enough. Lebih dari cukup. Proverbs 11:24. Amsal 11:24. One man gives freely, Dia kata ada orang yang memberi dengan yet bebas. gains even more. Ada orang yang memberi tetapi mendapatkan lebih lagi. Another withholds Tetapi ada unduly orang yang berhemat sedemikian rupa and comes to poverty. tetapi malah melarat, hidupnya miskin. Proverbs 28. Amsal 28. A stingy man is eager to get rich Amsal 28. Orang yang kikir mau menjadi kaya, and is unaware that poverty awaits him. tetapi sebenarnya kemiskinan yang menunggu dia gara-gara dia pelit. The way of the world is to get. Cara dunia dapatkan yang banyak, The way of the kingdom tapi cara kerajaan is to give. memberi. And all those verses Dan semua tadi Bible ayat tadi paint a powerful picture itu memberikan gambaran yang hebat to enter the promised land, bagaimana masuk tanah the perjanjian. land of more than enough. Tanah di mana lebih dari The cukup. doorway Pintu gerbang, is giving by faith. yaitu pintunya memberi dengan iman. Now, somebody might say Nah, mungkin ada yang mengatakan demikian. that only works in the big city. Pak, itu hanya bisa terjadi di kota besar, Pak. That only works in the big town. Itu hanya di kota-kota metropolitan lah. But in the province, Tapi ini kalau di pinggiran, it Pak, doesn't work. nggak bakal bisa, Pak. So, is the word of God only effective where there is a developed economy? Apakah firman Tuhan hanya khusus bagi orang-orang yang hanya orang kaya aja? Or is the word of God powerful and true wherever it is believed? Apakah firman Tuhan itu bisa dilakukan untuk semua orang yang percaya, saudara? Amen. Amin. I've seen this time and again. Saya lihat dari waktu ke waktu. In the early 1990s, Pada permulaan 1990-an, my wife and I planted C3 Cebu in the Philippines. kami merintis gereja Sitri pertama di Cebu, Filipina. We lived for 2 years. Kami tinggal di sana 2 tahun. We had people in our church from many different socio-economic backgrounds. Yang datang demografiknya orang dari yang miskin sampai yang kaya. Generous business people, Ada usahawan yang memang murah hati. squatters. Ada orang yang ya menahan-nahan, ada juga gitu. They did not even own their own land. Ada juga orang yang nggak punya tanah hidupnya. And as a pastor, I wrestled with this. Dan sebagai gembala saya bergumul dengan ini. I went to their houses to do connect groups. Saya datang ke rumah mereka untuk lakukan connect group. I saw where they lived, Saya lihat bagaimana hidupnya mereka. and it was very poor. Ada jemaatnya memang sangat To miskin. get out of their house, Untuk keluar dari they rumah aja, had to walk on planks over the mud. musik keluarnya tuh niti bambu gitu loh, jalan di atas bambu. And so I'm seeing this with my natural eyes, Saya lihat dengan mata lahiriah saya. but I'm looking at what the Bible says to see with my spiritual eyes. Tetapi Alkitab mengajarkan saya untuk bisa melihat dengan mata iman. So I began to teach this. Jadi saya mulai mengajarkan kepada jemaat saya yang melarat Giving itu. by faith, Saya katakan memberi believing dengan iman. God, Percaya Tuhan. stepping out in giving, Melangkah dan memberi. trusting the Lord. Percaya Tuhan. He is your supply. Ia akan memberikan padamu. And as I taught this, Sebagaimana saya mulai mengajar prinsip-prinsip itu, our church members stepped out. maka jemaat mulai melangkah memberi dengan iman. And little by little, Maka perlahan dan perlahan things began to change. keadaan mereka mulai berubah, saudara. Some started businesses Ada yang mulai berusaha and they were blessed. dan mereka diberkati. And this is how good God is. Betapa Tuhan itu baik. Where they were living, Di mana mereka tinggal, a developer wanted to put in a big housing development. ada yang namanya property developer mau membeli dan membangun And perumahan yang baik. the government rule is, if you want to develop somewhere where there is squatters, you need to get them a better place to live. Peraturan pemerintah di Filipina, kalau engkau mau mengambil tanah orang-orang miskin, engkau mesti memberikan mereka tanah yang lebih baik keadaan rumahnya mereka. So all our church members that were squatting were given land and a house of their own, and it was beautiful. Jadi jemaat kami yang sebelumnya hanya hidupnya itu nyewa rumah yang satu pintu atau satu kotak, 2 kotak, mereka sekarang akhirnya punya tanah sendiri dan punya rumah. The Bible is true for everyone. Alkitab ini benar-benar untuk semua yang percaya, saudara. When
I was wrestling with this in the Philippines. Waktu saya bergumul dengan jemaat kami yang miskin di Filipina. And I spoke to an American missionary. Dan saya berbicara kepada ada misionaris dari Amerika. And he said, Pat, you've got to teach the Bible. Dia katakan, Pat, kamu mesti ajarkan prinsip Alkitab. And he said, read this little book. Dia baca nih buku ini. And the title of the book was, I taught the Dayaks to tithe. You taught the Dayak The Dayak to tithe. to tithe. Buku itu bilang judulnya, saya mengajarkan suku Dayak untuk memberi perpuluhan. And it was the story of a missionary before World War II. Ini kisah misionaris Amerika yang datang ke Borneo sebelum Perang Dunia Kedua. And he took the gospel to Kalimantan, to the Dayak, Dia bawa Injil itu kepada suku Dayak and shared the good news about Jesus. dan beritakan kabar baik mengenai Yesus. And many Dayak families and villages came to Christ. Banyak orang dari suku Dayak akhirnya menerima Praise Kristus. God. Puji Tuhan. But they did not have a developed economy. Tapi kan ekonominya masih belum They berkembang. did not even have money. Bahkan uang pun sangat langka. But they had chickens Tapi mereka punya and ayam livestock and Ya. agriculture. dan binatang hidup dan juga mereka bercocok tanam. When the Japanese invaded Kalimantan, Waktu Jepang itu menyerang Kalimantan, all the Americans had to go. orang Amerika semuanya pergi meninggalkan Borneo. And this missionary is going, how will they survive? Lalu misionaris berpikir, ini gimana orang Dayak ini bisa hidup ya? Because it's all been missionary support money Karena selama ini from America. selalu disupport dari Amerika. And there will be no more. Akhirnya nggak ada lagi tuh It bantuan, will be chopped. karena putus tuh bantuan dana. And the Holy Spirit said, teach them to Roh tithe. Kudus katakan, ajarkan orang-orang yang miskin ini untuk memberi perpuluhan. So he taught the Bible Diajarkan prinsip Alkitab. that we can take a step of faith Itu langkah iman perpuluhan itu. and we can bring the first 10% Hasil to the Lord. yang pertama itu 10%, intinya itu milik Tuhan. So corn was brought. Jagung dibawa ke Chickens gereja. was brought. Ayam, atau telur. Livestock was brought. Iya, pokoknya hasil pertama dibawa. Saudara. And the Dayaks were like, we want to honor God. Dan suku Dayak tuh intinya kami ini mau memuliakan Let Tuhan. us do this. Ayo kita lakukan ini. Ya. But that missionary had to go. Akhirnya misionaris Amerika itu mesti meninggalkan Borneo. Some years later, when the war finished, Setelah Perang Dunia selesai, he came back dia kembali. and did not know what to expect. Dia nggak tahu apa He yang was bisa diharapkan. apprehensive. Jadi luar biasa. But as he went into the village, he saw a brand new church building. Waktu dia datang ke kampung itu yang dia tinggalkan, dia lihat ada gedung tempat ibadah yang baru. And he spoke to the Dayak elders, Dan dia bicara kepada orang-orang Dayak, penatuanya. and they said, since we were tithing, Sejak kami diajarkan mengenai perpuluhan, God blessed our produce. alam berkati kampung We were kami. able to sell our produce, Kami mampu buy menjual this land, dan membeli tanah build this building. dan bangun gedung ini. We've been blessed. Kami sangat diberkati dengan memberi perpuluhan. Because the word of God is true for everybody in every situation. Intinya firman Tuhan itu benar kepada setiap orang setiap waktu. If you came with me to northern Uganda, Kalau saudara datang sama saya mengunjungi Uganda, negara Uganda. so northern Uganda was a war zone for 20 years. Bayangkan bagian utara Uganda itu 20 tahun itu berkecamuk perang saudara. And everybody lived in refugee camps. 20 tahun mereka tinggal di camp refugee itu apa namanya? Pengungsian. For 20 years, no farming, Bayangin 20 tahun tidak ada hasil tanaman, no business, tidak ada usaha bisnis, no entrepreneur activity, tidak ada usaha-usaha bisnis. just living on handouts 20 tahun mereka hidupnya ini hanya seperti in the refugee camp. menerima bantuan di tempat kemah pengungsi. When the war ended, Waktu perang itu telah selesai, everybody left their refugee camp and went back to their village. tempat kemah-kemah pengungsian ditinggalkan dan mereka kembali ke kampung mereka. We had C3 Church in the refugee camp. Kita punya C3 Church di tempat kemah pengungsian. So when everybody went back, Waktu orang mulai meninggalkan kemah itu we dan had a kembali kampung, C3 in that village, C3 in that village, C3 in that village, C3 in that village. dan lihat sini ini ada bakal C3 di kampung ini, C3 di sana, karena mereka udah meninggalkan kemah itu. And one of the pastors, Dan salah satu pastor, his name is Pastor Vincent, namanya Pastor Vincent.
He went back to the town that he Dia- came from. Dia kembali ke tempat mereka dia asal And he began to do something. dan dia mulai lakukan sesuatu. He began to ask his church to give. Dia mulai ngajarin jemaatnya untuk memberi. Can you imagine how hard that would be? Saudara bayangkan nggak kalau saudara itu orang pengungsi baru balik ke kampung halaman diminta ngasih perpuluhan ke gereja baru pulang dalam keadaan melarat loh. Ingat kalau keadaan lagi sangat melarat itu gimana cara memberinya? Because their mindset was for 20 years, I get. I Karena don't give. 20 tahun tuh terus menerus itu mereka menerima bantuan dari orang luar. But Pastor Vincent taught them the Bible, Tapi Pastor Vincent ajarkan prinsip ini, encouraged them to give. dorong mereka untuk memberi. I went back 1 year later 1 tahun kemudian saya kunjungin mereka. as we drove onto the property. Waktu saya masuk ke dalam I properti, saw some new houses. ada rumah-rumah yang baru. As we pulled up next to the building, Waktu kami datang ke tempat gedung ibadah, there was a generator outside, ada mesin genset. and inside, Di dalam gedung a new soundboard ada itu soundboard and electric instruments. dan semuanya instrumen-instrumen yang listrik. And I said, Pastor Vincent, Katakan Pastor Vincent, where did these houses come from? ini dari mana rumah-rumah yang He dibangun? said, we built them for the widows Kami bangun rumah-rumah itu untuk para janda-janda. because the Lord blessed our farming. Karena Tuhan memberkati hasil palawija kami. I said, what about the generator? Bagaimana dengan genset depan gereja tuh? I said, well, the Lord blessed our farming. We could buy a generator. Tuhan berkati palawija I kami said, hasil what bercocok about tanam. the instruments? Lalu bagaimana dengan alat musik? I said, well, the Lord blessed our farming. Tuhan berkati hasil kebun kami. God gave him ideas. Tuhan berikan dia ide akhirnya. So Yeah. a lot of people there farm corn or maize. Jadi banyak orang itu bercocok tanam untuk jagung. And they all farm at the same time, Jadi mereka tuh musim yang sama semuanya berkebun semua. harvest at the same time, Nuainya pada saat yang sama semua. and then there is so much corn at the harvest, the price is very low. Begitu banyak suplainya hasil jagungnya sehingga harganya gak turun saking banyaknya jagung. So Pastor Vincent built a storage shed, Nah, Pastor Vincent dia bangun gudang. a good one that rats could not get into. Dibangun gudang supaya tikus pun tak bisa masuk. And everybody else is selling theirs for low prices. Akhirnya para petani itu yang tanamannya itu His is harus stored jual, in the shed. ya ini jual dengan sangat murah ke Pastor Vincent. Then 6 months later, 6 bulan kemudian, saudara, prices are going up. harga jagung mulai naik. He brings out his corn. Nah, Pastor Vincent pelan-pelan keluarkan tuh jagungnya. The power to create wealth. Ingat Anda sebagai gembala diberi kuasa untuk menciptakan kekayaan. Confirming the covenant Supaya Anda nih kalau kaya meneguhkan made to Abraham. perjanjiannya Abraham. I will bless you Aku akan berkati engkau and you will be a blessing. dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. God's word is faithful in Firman every Tuhan. situation. Firman itu benar untuk setiap situasi dan keadaan. So, biblical generosity recognizes something. Bapak Ibu, yang namanya biblical generosity atau kemurahan hati Alkitabiah itu menyadari akan hal ini. Everything Dikatakan segala sesuatu, segala hal belongs to the Lord. Bapak Ibu, prinsip daripada kemurahan hati, ingat ya, orang yang murah hati ini mengerti segala sesuatu itu miliknya Tuhan. It's all His. Orang yang murah hati sadar segala sesuatu itu miliknya Tuhan. But He puts it in our hands Dan segala sesuatu itu diberikan ke tangan kita to use for His glory. supaya kita nih bisa memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Halo, This is His. ini pulpit kayu ini juga milik Tuhan. Because the Bible tells me Karena Alkitab menyatakan, He owns the cattle on 1,000 hills. karena dia pemilik daripada ribuan ternak di gunung itu, di bukit. The silver is His and the gold is His. Dikatakan perak adalah miliknya, emas juga miliknya Tuhan. The earth and everything in it is His. Bumi dan segala sesuatu di bumi adalah miliknya Gusti Allah, miliknya Tuhan. And the Bible tells us that we
are His. Kita pun miliknya Tuhan. That we were bought with a price. Bahkan kita pun dibeli oleh harga yang tunai. Baik. Semuanya. Like first He made us, Pertama Tuhan ciptakan kita. then He redeemed Kemudian us. Tuhan menebus kita. So we're twice His. Jadi ini sebenarnya kita ini udah miliknya Tuhan, saudara. And the New Testament believers, when they understood this, Bapak Ibu, sewaktu orang percaya di perjanjian baru menyadari akan hal ini, it led to radical generosity. sewaktu Anda dibukakan hal ini, seperti orang percaya di perjanjian baru, mereka tuh menjadi orang-orang yang murah hati yang radikal. The believers would sell their land Bahkan begitu radikalnya, orang percaya itu menjual tanahnya mereka and bring the proceeds and put it at the apostles' feet. dan diberinya hasil uangnya itu di bawah kaki rasul. Radical generosity. Ini generosity, kemurahan hati yang luar biasa, nggak ditahan-tahan, seluruhnya kasih di bawah kaki pemimpin, saudara. In 2 Corinthians chapter 8, 2 Korintus 8 bahkan dinyatakan, the believers in Macedonia, saudara, jemaat di Makedonia, they faced a terrible challenge. mereka tuh mengalami tantangan yang luar biasa. They were persecuted Pertama, mereka itu disiksa. and they were facing shortage. Kedua, mereka mengalami yang namanya kekurangan. But they said to the apostle Paul, let us give. Tapi bayangkan, saudara, jemaat dalam keadaan susah lagi We want melarat. to give. Orang lagi melarat datang ke Rasul Paulus, tolong kasih kami kesempatan untuk memberi. Padahal mereka lagi miskin. Radical. Bapak Generosity. Ibu, ini meskipun miskin gak punya, tapi mereka punya prinsip radical generosity. So for you and I, Jadi untuk saudara dan saya, and for the people we're teaching in our church, dan untuk orang yang kita didik di gereja kita, what should we teach them to give? apa yang kita mesti ajarkan untuk mereka bisa memberi? If we're going to give by faith, Kalau kita mau memberi dengan iman, well, how much? berapa banyak pertanyaannya? What do we give? Apa yang kita berikan? In the New Testament, we see radical generosity, Kita lihat dalam perjanjian baru, jemaat Makedonia itu sangat radikal di dalam kemurahan hati. but we see something already in the Bible that could be a good starting point. Nah, ini starting pointnya dari sini, saudara. And it is called the tithe. Bapak Ibu, untuk orang murah hati itu dimulai daripada perpuluhan tithing. 10% artinya. We see the principle of the tithe, Yang kita lihat prinsip daripada perpuluhan. first of all, with Abraham, a man of faith. Pertama kita lihat Abraham, orang percaya itu. Then we see it with his son Isaac, Kemudian kita juga lihat Ishak, anaknya juga melakukan hal yang sama. Jacob. Yakub juga. And then we see it through the rest of the Old Testament. Dan kita lihat pada sisa semua perjanjian lama. And so the tithe can be something that we teach as the New Testament is radical generosity. This can be a point to work towards starting. Jadi untuk orang murah hati harus mulai dengan memberi perpuluhan. But we need to teach it in the right way. Tapi kita mesti ngajarkan perpuluhan dengan cara yang benar, bukan nakut-nakutin jemaat, saudara. Let's quickly look at the covenants. Mari kita lihat namanya covenant, perjanjian. There was a covenant made with Abraham we've already spoken about. Kita bicara di Abraham kan telah buat perjanjian dengan Tuhan. Waktu Tuhan berbicara pada dia dalam Kejadian 12 ya. And the covenant with Abraham, the Abrahamic covenant, Istilah Alkitabiah namanya Abrahamic covenant. to Abraham and Abraham's descendants Kepada Abraham dan keturunan Abraham lah janji ini diberikan. was a covenant of promise. Promise daripada janji. I will bless you and Aku akan you berkati. will be a blessing. Dan engkau akan menjadi berkat. That's the covenant. Itulah covenantnya, ikat janjinya. Now, 430 years later, 430 tahun yang kemudian, tolong dicatat ini. another covenant was put in place. Ada perjanjian yang Tuhan tetapkan. The covenant through Moses, Perjanjian ketetapan dengan Musa. and that went from Moses Dari and Musa, applied to the people of Israel. mulai berlaku dari Musa
sampai dengan kepada orang Now, Israel. This covenant was not a promise covenant. Nah, ini bukan promise covenant, It bukan was a covenant covenant of janji. requirements. Tapi ini covenant requirement, Over 600 laws. persyaratan. Ini 630. And the Hukum covenant diberikan. said, if you obey the laws, you will be blessed. Intinya hukum Taurat begini, saudara. Kalau engkau lakukan ini, engkau diberkati. Jadi ada conditional clause. Kalau But if lakukan, you berkati. disobey, you Tapi- will be cursed. Kalau engkau nggak taat, engkau akan mengalami kutuk. Itu dari Musa perjanjiannya. Now, when Jesus came, Nah, waktu Yesus datang, saudara, he put in place a new covenant. waktu Yesus datang dan mati di kayu salib, dia memberikan perjanjian yang baru. Covenant yang baru. He sacrificed his body and blood, Dia memberikan tubuhnya dan darahnya. that whoever believed in him Siapapun yang percaya pada would Yesus be given eternal life. diberikan hidup yang kekal. The new covenant. Itu perjanjian yang baru. Let me ask, Izinkan saya bertanya pada setiap saudara. is the Abrahamic covenant still relevant to you and me? Kalau di Yesus mati, ya, apakah covenant perjanjian yang dari Abraham itu masih berlaku pada kita apa enggak? Is it finished with Jesus, Apakah waktu Yesus mati artinya perjanjian itu or does selesai it continue? atau masih terus continue kepada kita, saudara? Pertanyaannya. Like what we read in Galatians, Waktu kita baca di Galatia 3 ayat 29, ingat saudara? it doesn't stop with Jesus, Enggak berhenti, saudara. but continues to all who believe. Dikatakan siapapun yang Praise percaya, God. janji You and Abraham I itu bisa kita alami. are heirs of the covenant. Waktu kita terima Yesus, maka berkat Abraham juga kita terima, saudara. The promise Janjinya is for you and me. itu untuk saudara dan saya. I will bless you, Aku akan berkati engkau. and you will be a blessing. Engkau akan menjadi berkat. Promise continues. Janji itu terus berlangsung pada kita. What about the covenant with Moses? Nah, pertanyaannya bagaimana perjanjian dengan Musa? I will bless you if you obey the 600 laws, Ulangan 28 ayat 1 dengan 2, jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan, but you will be maka engkau akan diberkati. under a curse if you disobey. Tapi kalau engkau enggak melakukan, dalam ulangan 28 ayat 14, engkau akan terima kutuk. Did that continue when Jesus came with the new covenant? Apakah ulangan 28 atau covenant dengan Musa itu terus atau berhenti waktu Yesus mati? Jawab, ini akan membuka mata rohani saudara. The Bible talks about Jesus fulfilled the law. Bapak Ibu, satu pencerahan Anda mesti sadar, Yesus itu menggenapi seluruh hukum Taurat. The law pointed to one who was to come. Ingat ya, gunanya hukum Taurat perjanjian lama itu, gunanya itu untuk menunjuk kepada Yesus. Perjanjian lama ada untuk menunjuk pada Yesus. The law showed people that we are sinful and need a savior. Gunanya hukum Taurat perjanjian lama diberikan supaya kita sadar kita ini berdosa dan kita butuh juru selamat. Itu gunanya hukum Taurat. The priests of the law pointed to the high priest Jesus. Jadi dikatakan sini priest itu, imam itu akan menunjuk kepada imam besar yaitu Yesus. The sacrifice of the law pointed to the one sacrifice for all. Korban-korban diberikan dalam perjanjian lama hukum Taurat itu menunjuk kepada korban yang sempurna yaitu Yesus sebagai korban, sebagai domba Allah yang kudus. The role of the law had a start and a finish. Jadi- And the finish was with the new covenant of Christ. Jadi perjanjian lama itu sudah dipenuhi, digenapi dengan perjanjian baru dengan datangnya Yesus, saudara. So this one goes to there, but not beyond the new covenant. Jadi hukum-hukumnya Musa ini semua telah berhenti waktu Yesus datang dan Now, mengambil if itu. you want to do your own research, Saudara bisa riset kok sendiri. Pelajari. read
the book of Romans, baca Injil Roma, and Galatians. baca Injil Galatia. In fact, the book of Galatians says Bahkan Galatia mengatakan demikian, surat Galatia. that the law was the child trainer. Jadi sebenarnya hukum ini seperti kayak pengasuh anak gitu loh, melatih. Child Because trainer. in Roman society, Di dalam society itu masyarakat Roma rich families would have somebody called the pedagogue, punya istilahnya pedagog, the child trainer. pelatih anak. And the pedagogue played a role while that child was young. Sementara anak dari balita itu berkembang sampai dengan dewasa, gunanya si pedagog atau pelatih anak ini, In fact, the pedagogue had authority over the child. pedagog ini punya otoritas waktu dia mendidik anak tersebut. But when the child came of age, Tapi waktu anak itu udah dewasa, then the child no longer needed the pedagogue nggak and butuh lagi didn't do what the pedagogue pengasuh itu, said. susar itu, pedagog itu nggak lagi butuh karena dia udah dewasa. It was a role that had a start and a finish. Jadi ada mulainya kapan dan berakhir kapan, ada jelas tuh masa tenggangnya. And the adult no longer needed the child trainer. Jadi kalau udah dewasa, masa masih perlu suster? Ya nggak butuh suster itu. Amen. Jelas ya. So, with the coming of Jesus, Dengan kedatangan Yesus, we no longer need the law of Moses kita nggak lagi perlu hukum Tauratnya Musa, because we've got a different way of living. karena kita punya cara yang berbeda sekarang dengan datangnya Yesus. How do we live every day as new covenant believers? Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya yang punya perjanjian baru, saudara? Do we get up in the morning and look at all the laws? Apa kita bangun pagi dan kita melihat hukum Taurat 630 itu kita lihat satu-satu? Do we put the law on our refrigerator so we see it every day? Apa kita taruh tuh 10 hukum Taurat dan hukum yang lain setiap hari di depan kulkas supaya kita diingatkan hukum tersebut? It's different, isn't it? Enggak lagi seperti itu kita hidup. Galatians says we walk in step with the Spirit. Kita sekarang hidup kita dipimpin oleh Roh. We are led by the Spirit. Kita hidup dipimpin oleh Roh. We please the Spirit. Kita menyenangkan Roh Tuhan. So for you and me, it's not about laws. Jadi bagi saudara saya bukan lagi bicara mengenai hukum Taurat. It's about relationship with and following the Holy Spirit. Sekarang kita punya persekutuan, bersekutu dan mengikuti arahan Roh Kudus. In fact, in the Old Testament, Bahkan dalam perjanjian lama, Jeremiah 31:31, Yeremia 31:31, tolong buka itu. he says, "Behold, the days are coming Dikatakan bahwa hari itu akan datang waktunya. when I will make a new covenant. Aku akan mengadakan perjanjian yang baru. It will not be like the law which you broke." Bukan lagi hukum Taurat seperti yang pernah kau langgar berkali-kali. This covenant I will write on your hearts. Perjanjian baru ini dikatakan dalam Yeremia, aku akan tulis di dalam hati sanubarimu. Wow. Itu suatu hal yang wow. So what does this mean? Artinya apa? It Ditulis. means that when we teach what the Bible says about tithing, Jadi maksudnya ini, kalau kita mengajarkan apa yang kita katakan mengenai perpuluhan, we don't teach it as law. kita nggak ngajarkan perpuluhan itu sebagai hukum. We Bukan. teach it as honoring God Kita harus mengajarnya perpuluhan itu artinya memuliakan Tuhan. with the first fruits of what He's given us. Karena itu adalah hasil buah sulung pertama dalam kehidupan kita yang kita terima. We teach it about having more than enough so that we can be a part of what God is doing on the earth. Sebagai bagian langkah pertama, more than enough, supaya kita bisa mengambil bagian daripada apa yang Allah lakukan untuk tuayan, saudara. So we can say, when you tithe, it opens the door of blessing. Dengan kata begini, waktu Anda ini memberi perpuluhan, Anda ini membuka keran surga, pintu surga. But not if you don't tithe, you will be cursed. Yang jeleknya di Indonesia, kalau ini diajarkan oleh pendeta-pendeta, sayangnya saudara, kalau kau nggak beri perpuluhan, kau kena kutuk. Itu menakutkan sekali, saudara. Because the curse, Karena kutuk, the law hukum Taurat has been fulfilled
Semua Jesus. kutuk itu telah diambil oleh Yesus di kayu salib. Jadi tolong jangan ajarkan mengenai kutuk kepada jemaat. Yesus telah mengambil semua di kayu salib. Amen. Amin saudara, tolong para pendeta. Jangan suka nakut-nakutin jemaat dengan kalau nggak beri perpuluhan, kau kena celaka lah, kena tulah. Jangan. Gitu. Jangan. You and I Saudara dan saya sebagai pastor. are ministers of the new covenant. Kita ini pelayan-pelayan abdi Allah perjanjian Not baru. the law. Kita ini bukan pelayannya hukum Taurat. So when we disciple people to be generous, Kalau kita ngajarin orang untuk murah hati, we don't say give or you will be cursed. jangan pernah keluar dari mulut kita, kalau kau nggak memberi, kena kutuk kau. Jangan pernah begitu. We say let's put into practice the principles to have more than enough. Mari kita ajarkan, ayo kita praktikkan yuk. Prinsip-prinsip lebih dari cukup, supaya jemaat itu dengan senang hati, ini memuliakan Tuhan kalau beri And perpuluhan. then God can use us Dan Tuhan bisa pakai kita sebagai gembala. to resource his plan of salvation. Supaya kita ini bisa tuayan besar-besaran akhir zaman, saudara. Amen. Amin, saudara. Amen. Amen. Amin. Did you enjoy some covenant theology? Saudara ngerti ya, ini satu pewahyuan. Tolong, banyak orang pendeta ini nggak ngerti hal ini. Yeah, yeah. Ya. So I'm going to finish content now, Kontennya udah cukup ya. Oke. Now, and tonight malam ini nanti I'm going to shift. saya akan pindah persenelangnya. We've been looking at giving, which is a faith step. Ya, tadi kita udah mulai ya. Giving itu langkah iman, memberi itu langkah iman. And tonight I will look at wisdom, Ya, nanti malam saya mau ajarkan mengenai hikmat. how to budget, Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan perlu buat budget. good debt and bad debt, Hutang yang baik, hutang yang buruk. Para hamba Tuhan mesti ngerti. how to save money, Bagaimana kita ini mesti menabung. how to invest so you are not working for money, but money is working for you. Kita mesti belajar hamba Tuhan bagaimana invest supaya uang itu bekerja untuk kita. Jangan kita bekerja demi uang. Amen. Amen, So saudara. I'll do that tonight. Malam. The people who come tonight who are not here today, I will just give them a quick summary of giving. Mungkin nanti malam saya akan kasih ringkasan singkat aja. Ya. Karena saudara telah belajar 2 jam mengenai pewahyuan ini ya. Okay. Oke. So questions? Silakan. Ada no time? Oh, nggak ada waktu. Oh ya udah. Gitu ya. Siap. Yeah. Well, Saya. I will be around tonight, Ya udah. so people can ask. Nanti malam saya datang, saudara datang lebih pagi. Kalau mau bertanya tadi mengenai soal memberi atau apa ya, karena banyak orang nggak ngerti soal ini, saudara. Oke. Boleh beri tepuk tangan saudara? Beri tepuk tangan bagi Pastor Pat. Saya percaya kita semua diberkati dan mungkin banyak teologi kita yang mulai berubah bahwa para pastor tidak boleh berbisnis dan lain sebagainya. Tapi kita tahu Paulus sendiri adalah pembuat tenda. Jadi saya berharap ini akan menolong kita untuk kita bertumbuh. Saudara, kami sendiri tahun ini, sepanjang tahun kami akan bicara tentang uang. Sepanjang tahun ini. Karena fokus kita tahun ini, keuangan yang merdeka atau keuangan yang sehat dimulai dari hati yang tunduk dan hidup dalam integritas. Dan hari-hari ini Tuhan sedang mulai bongkar satu-satu ya di dalam jemaat ya, karena menurut kami bahwa uang itu adalah ukuran seseorang apakah dia bisa dipakai Tuhan atau tidak. Ya, jadi kalau saudara mau menemukan pekerja-pekerja di dalam pelayanan saudara, saudara harus bereskan dulu keuangannya. Termasuk kita para pendeta harus beres keuangannya. Kalau tidak beres keuangan kita, bagaimana kita bisa menolong orang lain beres keuangannya. Jadi, saudara, jangan lupa nanti malam hadir tepat waktu. Ya, sebenarnya nanti jam 4 sampai jam 6 di sini kita ada doa. Kalau saudara mau ikut doa, baik sekali. Dan kita akan mulai jam 6 tepat. Ya, untuk pengajarannya. Jadi ada 2-3 jam, jadi saudara nanti bisa tanya jawab. Apa yang saudara tidak bisa tanya sebentar ini, saudara bisa tanya karena dia juga perlu rest juga ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sudah membukakan kepada kami tentang bagaimana Tuhan rindu memberkati umatnya. Tuhan tidak mau kami hidup di Mesir, tidak mau hidup sekedar di padang gurun, tetapi Tuhan mau kami hidup di tanah perjanjian. Tuhan, tuntun kami terus Tuhan, supaya gereja-gereja Sitri di Indonesia, khususnya juga di regional Sumatera, boleh mengalami terobosan keuangan. Cara pandang keuangan yang benar, bukan hanya para pendeta, tapi seluruh pekerja-pekerja akan boleh mengalami terobosan keuangan, sehingga Sitri Movement bisa dibiayai oleh gereja lokal itu sendiri, untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, bersyukur untuk Pastor Pat dan Pastor Joshua yang sudah menerjemahkannya. Kami berdoa Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka. Kami percaya berkat-Mu atas mereka dan keluarga dan pelayanan yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.